Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Wijayanti dari SD Negeri Kalijaran 2. Saya Junedi Haryanto dari SMK Negeri 1 Binangun. Saya Hidayatullah dari SD Negeri Bajingkulon 01. Kami bertiga akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Wiji, monggo silakan duduk. Ada apa ini Bu? Begini Pak, hari ini tuh saya mau melakukan coaching dan Oh, saya iya. minta bantuan Bapak untuk menjadi observer saya. Oh begitu, jadi Ibu mau melakukan coaching, kemudian meminta saya untuk jadi observernya atau pengamat ya. Oke. Oke Bu, sebelumnya saya ambil catatan dulu ya. Tagnya jangan dibawa. Oke Ibu, ini sebelumnya untuk melaksanakan coaching ini memang ada beberapa yang sudah disiapkan ini Ibu ya. Nah, jadi pertama-tama ini saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Akan saya amati sesuai dengan rubrik ya. Sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan terhadap coaching Ibu ya, sehingga saya juga akan mengamati bagaimana respon kunci tersebut dengan pertanyaan yang diberikan ya, seperti itu ya. Nah ini jangan lupa juga Bu, prinsip-prinsip coachingnya itu juga harus diterapkan ya Bu ya. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari para kunci ya Bu ya. Nanti jangan sampai lupa. Oke Bu, sebelum memulainya saya ini mau izin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Boleh ya? Boleh, Oke silakan, Bu. Pak. Oke Bu, yang pertama ini Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini yaitu saya itu ingin mendengar sebagai pendengar aktif maupun mendengar dengan rasa. Selain itu saya juga ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh gitu ya. Terus nih Bu, yang kedua ini Bu, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan saya juga ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Oh gitu ya. Oke, jadi itu yang nanti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Terus begini Bu, untuk membangun kompetensi itu kan ada indikatornya. Nah, ini indikator yang seperti apa ini yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin itu dalam kegiatan coaching ini coaching itu dapat menentukan solusinya atau coaching itu mampu menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu Bapak. Iya. Oh begitu ya. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu Bu, untuk pertanyaan pra observasinya. Nanti saya akan mengamati Ibu untuk melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan pasca observasi nanti ya. Nanti setelah itu melakukan coaching selesai. Begitu ya Bu ya? Siap. Sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan? Menurut saya sudah cukup. Oh cukup ya. Oke. Kalau begitu selamat coaching ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon pamit dulu Pak. Oh iya. Halo Pak Junior. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah Ibu ya. Bu Wiji, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Pak. Ada apa nih Pak? Saya ingin bercerita Bu tentang murid saya nih di kelas. Gimana itu Pak? Begini Bu, dalam waktu 2 minggu ada murid siswa murid saya yang tidak mau berangkat sekolah kalau pas ada jadwal pelajaran matematika Bu. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Ya saya ingin murid saya itu berangkat ke sekolah tanpa takut dengan pelajaran matematika. Gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Lalu hal apa yang menyebabkan murid Bapak itu tidak mau berangkat sekolah jika ada pelajaran matematika Pak? Ya Bu, sudah saya komunikasikan dengan orang tuanya dan saya juga sudah menanyakan kepada murid saya ketika dia berangkat ya, saya tidak ada jadwal terus namanya ambil sini Pak itu. iya. Oh begitu. Iya. Oh begitu. Oh begitu nih Pak.
Terus hal apa yang menyebabkan murid Bapak itu tidak mau berangkat sekolah kalau ada pelajaran matematika? Apakah Bapak itu sudah mencari tahu? Sudah Bu, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya dan saya juga sudah menanyakan kepada murid saya ketika dia saat tidak berangkat atau tidak saat ada pelajaran matematika, sudah nanya ke teman-temannya gitu Bu. Lalu apa yang Bapak dapatkan dari hal tersebut? Ya murid saya ternyata mempunyai sifat penakut Bu. Jadi kemampuan berhitungnya juga masih lemah, satu itu. Kemudian karena jadi dia takut tidak bisa berhitung pelajaran matematika. Terus karena di kelas 6 ini tentu pelajaran matematika akan semakin meningkat, dirasa semakin sulit oleh anak tersebut Bu. Gitu. Dengan adanya murid Bapak yang seperti itu, kira-kira solusi apa yang dapat dipikirkan oleh Bapak yang dan sudah dipertimbangkan agar murid itu Bapak itu tidak takut dengan pelajaran matematika? Jadi Bu, saya melakukan pendekatan baik kepada murid maupun kepada orang tuanya Bu, membuat pelajaran yang menarik, media konkret, serta memotivasi anak tersebut untuk selalu berangkat kalau ada pelajaran matematika Bu. Saya setuju dengan Iya. pikiran Bapak dan pertimbangan yang Bapak lakukan. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Seperti yang tadi saya katakan Bu, dan saya pikirkan bahwa saya yang pertama akan melakukan pendekatan kepada murid ataupun orang tuanya, itu yang pertama Bu. Kemudian membuat rencana pembelajaran yang menarik, media yang saya gunakan konkret dan mudah dipahami oleh murid saya nantinya. Selain itu saya juga tidak henti-hentinya memotivasi anak agar semangat mengikuti pembelajaran gitu Bu. Kalau begitu, ya, dari apa rencana Bapak itu, strategi bagaimana yang akan Bapak lakukan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bapak tadi? Jadi Bu, saya berkomunikasi dengan orang tua untuk selalu mendampingi anak dalam belajar tiap malam dan memberi motivasi yang di rumah. Kemudian saat di sekolah, sebelum masuk sekolah saya selalu melakukan literasi Bu, yaitu saat berbaris dengan bimbingan guru. Bagi anak yang masih kesulitan berhitung bisa menggunakan jari matikanya. Nah, selain itu saat pembelajaran saya juga menggunakan metode yang menarik dengan menayangkan video berhitung, kemudian menggunakan media yang konkret, misalkan penjumlahan atau pengurangan. Saya bisa menggunakan benda nyata seperti kelereng, permen ataupun biji Bu, sehingga anak menjadi tertarik. Selanjutnya saya selalu memotivasi bagaimana matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Begitu. Bagus sekali rencana Bapak dan strategi yang akan Bapak lakukan ya. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Bapak tersebut itu dapat berhasil membuat murid Bapak itu tidak lagi dengan matematika. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, terus bagaimana cara Bapak agar anak tersebut mau berangkat saat pelajaran matematika? Ya, saya bekerja sama dengan orang tua siswa untuk dapat memberikan motivasi, dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Itu saya menelpon orang tua dan saya berbicara langsung dengan anak tersebut untuk memotivasinya. Baik Pak. Nah, lalu menurut Bapak komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap rencana Bapak tadi? Ya Bu, komitmen saya yaitu akan selalu memotivasi anak didik saya untuk bersemangat dalam belajar dan berangkat sekolah. Ya, memberitahu betapa pentingnya setiap pelajaran yang kita dapatkan, kemudian bagi kehidupan. Kemudian saya juga akan membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga tidak ada kesan pelajaran yang menakutkan, serta menggunakan media yang konkret yang mudah dipahami Bu. Sudah lengkap dan bagus sekali nih Pak Juned. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh Bapak. Kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut siapa yang bisa siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, yang bisa membantu saya ya rekan sejawat Bu. Teman-teman nanti sangat mendukung sekali untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sekarang kelas 6, kami berdua bisa saling bertukar pikiran bagaimana membuat media yang menarik dan saling mengingatkan untuk selalu membimbing dan memotivasi anak. Baik Pak Juned.
Lalu bagaimana tindak lanjut setelah kita melakukan pembicaraan ini, Pak? Saya akan berusaha memperbaiki Bu cara pembelajaran agar murid tertarik dalam pembelajaran dengan strategi-strategi yang tadi sudah saya sampaikan ke Ibu tadi. Ini bagus sekali Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar nih Pak. Ya, terima kasih Bu Wiji atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid. Bapak, nanti saya juga ingin tahu apa yang sudah bagaimana setelah Bapak merencanakan pembelajaran tersebut. Ya, jadi nanti sekitar 1 minggu saya kabari Ibu lagi bagaimana perkembangan ini dengan metode yang saya gunakan ini. Gitu. Saya kira saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi, murid-murid saya bisa berangkat terus dalam belajar. Terus bagaimana rencana Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi kita berbicara dan Bapak mencurahkan masalah Bapak tadi? Ya, saya jadi plong, saya senang sekali sehingga ada titik temu dan memberikan solusi, memecahkan solusi saya yang tadinya saya budet, saya sudah bagaimana lagi apa yang harus saya lakukan, ternyata setelah konsultasi sama Bu Wiji ternyata ada solusi yang lebih baik. Begitu Bu. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Wiji. Waalaikumsalam Pak. Iya, gimana tadi coachingnya Bu? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Iya, alhamdulillah juga ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai ya. Oke. Tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya. Nah ini sebelum penutupan nih Bu ya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu ya, pasca observasi ya. Tadi setelah saya melakukan observasi atau pengamatan dari coaching yang Ibu lakukan ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ini nanti apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu ini? Seperti saya tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, baik sudah ada tujuan, dan kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga nanti ada tanggung jawab. Dan selain itu, saya juga sudah mampu menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan sehingga coaching itu mampu menemukan solusi-solusinya terhadap masalah tersebut. Selain itu, saya juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga saya sudah mendengarkan dengan rasa sehingga coaching nyaman dan coaching itu mampu menyampaikan masalahnya dan mampu mendapatkan solusi atas masalahnya tersebut. Oke, itu yang sudah dilakukan Ibu ya. Iya Bu, tadi saya juga beberapa mencatat ya Bu ya, ini jadi menurut pengamatan saya Bu ini ya, yang saya catat tadi bahwa Ibu Wiji ini sudah melakukan praktik dengan baik ya. Ini sudah sesuai dengan alur tirtanya Bu ya ini ya. Tadi Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan pada Puji, kemudian Ibu juga sudah memaksimalkan ya potensi daripada Puji sehingga Puji bisa menyelesaikan permasalahannya ini. Baik sekali ini yang sudah Ibu lakukan. Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Sebelum kita tutup ini Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah tadi Ibu melakukan coaching? Kompetensi yang ingin kembangkan selanjutnya itu saya itu ingin mendalami dan memahami lagi tentang alur kita sehingga saya dapat melakukan coaching untuk lebih baik lagi. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin melakukan terus ya coaching seperti ini ya. Oke Bu, ini semoga kedepannya nanti Ibu tetap bisa melakukan coaching dengan baik. Jangan lupa ya Bu, prinsip-prinsipnya dan alurnya jangan dilupakan ya. Semoga Ibu kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan baik ya. Saya rasa cukup sekian ya Bu, cukup sampai di sini pertemuan kita dan ini sukses untuk Ibu. Terima kasih Pak. Demikian tadi praktek coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.